Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 446, Paman Besarku adalah naga suci muda yang mulia. Kota Naga Salju. Semua orang memucat mendengar nama itu. Salah satu dari 10 kekuatan teratas Bedlamlands, Snow Dragon City. Ketika semua orang masih belum pulih dari keterkejutan mereka, sebuah suara arogan terdengar di telinga mereka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ruang rahasia yang menakjubkan seperti ini akan tersembunyi di bawah Broken Tiger Reef. Detik berikutnya, seorang pria parubaya berpakaian jubah brokat perak mewah muncul di hadapan mereka dengan 4 pria tua mengikutinya dari dekat. Dilihat dari sikap mereka, keempat pria tua itu mungkin pengawal pribadinya. Pria parubaya ini tidak lain adalah murid tertua Silver Dragon Augu, Han King. Keempat lelaki tua di belakang Han King adalah 4 penegak kota Naga Salju. Berjalan ke ruang rahasia yang mulia, mata Han King mengamati sekeliling, mengangguk tanda penghargaan sambil memuji, benar-benar surga yang bagus. Sepertinya ruang rahasia ini adalah sisa dari zaman kuno, luar biasa, luar biasa. Karena ini adalah tempat yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, maka pasti ada banyak hal baik di sini. Han King dipenuhi kegembiraan di dalam hatinya setelah memastikan nilai tempat itu. Baru kemudian dia melihat ke arah kelompok Huang Peng. Sepertinya sudah cukup lama sejak kalian menemukan ruang rahasia kuno ini, keluarkan semua harta karun yang kalian temukan. Han King berkata dengan nada mengancam. Dia sama sekali tidak khawatir bahwa sekelompok orang itu akan melarikan diri. Dengan matanya yang tajam, dia dengan mudah menentukan bahwa orang terkuat di antara kelompok ini adalah raksasa setinggi 4 meter yang bersembunyi di balik jubah hitam besar itu, sedangkan yang terkuat kedua adalah orang yang baru saja dilukainya. Sisanya adalah ranah Xiantian awal dan pertengahan yang tidak layak disebut. Dia bisa memusnahkan mereka dengan lambaian tangannya. Huang Peng melangkah maju dan berkata, "Saudara ini Huang Peng." Namun, kalimat Huang Peng baru saja berakhir ketika Han King tiba-tiba memukul Huang Peng dengan telapak tangannya, membuat Huang Peng terpental ke belakang. Huang Peng menabrak salah satu gubuk jerami, darah menyembur keluar dari mulutnya. "Ayah! Kepala keluarga!" Seruan ketakutan terdengar sementara wajah-wajah memucat. Han King mendengus dingin, "Apa peduliku kau Huang Peng atau bukan, aku bertanya tentang harta karun, dan aku bertanya untuk terakhir kalinya. Keluarkan semua harta karun yang kau temukan di sini, kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan." Saat itu, setiap kali aku menghitung mundur, aku akan membunuh satu orang. Huang Peng dibantu untuk berdiri, merasa seolah-olah setiap organ dalam tubuhnya hancur. Tidak mati. Han King sedikit terkejut melihat Huang Peng masih hidup setelah menerima pukulan dari telapak tangannya. Seorang prajurit Xiantian yang terkena dampak dari serangan telapak tangannya tidak dapat mempertahankan hidupnya, namun orang ini yang bahkan bukan seorang Xiantian Realm masih bernapas setelah menerima serangan telapak tangan langsung darinya. Meskipun kekuatan yang digunakannya dalam serangan telapak tangan itu sangat kecil, fakta bahwa pria itu tidak mati sudah cukup untuk mengejutkan Han King. Bagus, bagus. Han King menatap Huang Peng dengan cahaya terang bersinar di matanya, masih hidup. Sepertinya kau telah memakan banyak harta karun yang bagus, atau mungkin beberapa pil roh tingkat dewa yang membuat tubuhmu menjadi sekuat ini. Harta karun. Pelet roh tingkat dewa. Tatapan mata Han King saat ini tertuju pada Huang Peng, "Bicaralah, dan keluarkan semua harta yang kau miliki dari sini." Perintahnya sambil berjalan menuju Huang Peng. Dari reaksi orang-orang ini sebelumnya, sepertinya Huang Peng inilah yang menjadi pilar kelompok ini. Feng Yang. Menyerang. Tiba-tiba, Huang Peng meneriakkan perintah. Pada saat berikutnya, Han King melihat raksasa setinggi 4 meter yang bersembunyi di balik jubah hitam besar bergerak untuk menyerangnya. Tanpa disadari, raksasa itu memegang tombak bermata 3. Han King tertegun selama sepersekian detik, tetapi reaksinya cepat. Pedang panjang muncul di tangannya, menebas dan bertabrakan dengan tombak besar bermata 3. Tangannya mati rasa karena benturan dan terpaksa terhuyung mundur. Makhluk hantu alam suci. Kelima orang dalam kelompok Han King berseru kaget, merasakan aura hantu yang terang benderang meledak dari raksasa itu. Raungan menggelegar datang dari Feng Yang saat ia menyerbu Han King dengan serangan kedua. Jadi, itu hantu alam Sein. Han King mendengus. Di matanya, raksasa itu kuat, tetapi tidak sekuat itu, hanya alam Sein orde pertama. "Pergi, musnahkan makhluk hantu ini," kata Han King kepada salah satu lelaki tua di belakangnya. "Ya, tuan muda tertua." Pria tua itu menjawab. Pria tua itu mengulurkan telapak tangannya dengan ringan, menangkis serangan Feng Yang tanpa banyak usaha, lalu dia meninju ke seberang udara, mengenai Feng Yang dengan akurat dan membuatnya terguling ke udara. Orang tua ini merupakan seorang ahli alam Sein Ordo ketiga. Hantu raksasa Feng Yang berevolusi menjadi tubuh yang kokoh dari makhluk hantu tak berwujud saat ia menerobos ke alam Sein, menyaingi prajurit alam Sein tingkat kedua, tetapi ia masih lemah melawan ahli alam Sein tingkat ketiga. Feng Yang jatuh, tetapi bangkit kembali.
Matanya berubah menjadi merah menyala, mengembuskan embusan udara hitam yang terlihat saat ia menerjang ke arah lelaki tua itu, tetapi dalam hitungan detik, ia sekali lagi dikalahkan oleh lelaki tua itu. Tubuhnya terlempar lebih jauh dari sebelumnya. Kali ini, lelaki tua itu mengerahkan seluruh tenaganya. Pukulan telapak tangannya menghancurkan tulang rusuk Feng Yang, menyebabkannya terjatuh dan tidak dapat berdiri tegak lagi untuk waktu yang lama. Han Qing terkekeh sinis, sambil melangkah ke arah Huang Peng dan yang lainnya. Katakan saja, di mana harta karunnya? Keluarkan semuanya. Aku orang yang kesabarannya terbatas, jika kalian masih tidak memberiku apa yang aku inginkan, aku akan mulai membantai. Han Qing mencibir. Berhenti di situ. Guo Xiaofan tiba-tiba melompat keluar, jarinya menunjuk ke Han Qing, paman besarku adalah naga dewa muda yang mulia Huang Xiaolong. Kalian semua bajingan, jika kalian berani menyakiti kami sehelai rambut pun, paman besarku tidak akan mengampuni kalian. Naga ilahi muda yang mulia Huang Xiaolong. Han Qing dan keempat lelaki tua itu tercengang. Namun, setelah pulih dari keterkejutannya, Han Qing tertawa terbahak-bahak seolah-olah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Anak kecil, kamu punya nyali, kamu bahkan berani berbohong di hadapanku. Dia menunjuk Huang Peng, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa dia adalah orang tua Huang Xiaolong? Suaranya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan yang jelas. Jelaslah dia tidak percaya sepatah kata pun dari Guo Xiaofan. Benar katamu, dia adalah ayah penguasa kita. Suara dingin Yuming terdengar, aku adalah tetua gerbang Asura, Yuming. Penguasa kita sekarang sedang berlatih secara tertutup, begitu dia keluar, kalian semua akan mati. Latihan tertutup. Han Qing terus tertawa tak terkendali, mengapa kau tidak mengatakan bahwa naga ilahi bangsawan muda sedang tidur siang? Kelima orang itu tertawa terbahak-bahak. Han Qing melancarkan serangan mendadak lagi, menyerang salah satu pengawal keluarga Huang. Ketika pengawal itu jatuh ke tanah, yang tersisa hanyalah tubuh tak bernyawa. Huang Hua. Huang Peng berteriak dengan sedih. Meskipun Huang Hua adalah seorang penjaga, dia juga merupakan teman masa kecil Huang Peng. Setelah beberapa dekade berlalu, mereka menjadi dekat seperti saudara kandung. Bicaralah, di mana harta karunnya? Masih saja keras kepala, orang berikutnya yang akan kubunuh adalah dia. Han Qing menunjuk Guo Tai. Semua orang menjadi pucat. Kau tidak boleh menyakiti ayahku. Tubuh kecil Guo Xiaofan menghalangi di depan Guo Tai. Guo Tai sangat takut akan tindakan putranya sehingga ia menggendong si kecil di belakangnya ke pelukan Huang Min sambil bergerak ke depan, melindungi ibu dan putranya. Sungguh luar biasa kasih sayang antara ayah dan anak. Han Qing mencibir. Ia melirik Huang Peng, masih tidak bicara. Kalau begitu, maka aku akan. Ia mengangkat telapak tangannya ke atas. Tunggu, teriak Huang Peng. Tindakan Han Qing terhenti. Benar, aku adalah ayah dari Dewa Naga Muda yang mulia Huang Xiaolong. Huang Peng menegaskan. Wajah Han Qing menjadi pucat karena marah mendengar kata-kata Huang Peng. Tanpa berkata apa-apa lagi, telapak tangannya menyerang Guo Tai, mati. Dia benar-benar marah, dia ingin membantai semua orang bodoh ini. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu menemukan harta karun itu setelah dia membunuh semua orang di sini. Tepat saat energi telapak tangan Han Qing hendak mengenai tubuh Guo Tai, tiba-tiba cahaya menyambar di udara. Sosok muncul entah dari mana, dan dengan lambaian tangannya, serangan Han Qing menghilang tanpa jejak atau suara. Xiaolong. Yang berdaulat. Huang Peng, Yuming, dan yang lainnya berteriak kegirangan melihat siluet yang familiar itu.